Aku ora mung sepedaan kanthi rute sing liwati Pulau Jawa, nanging sayembara lan taruhan ajining diri. Kabeh aspek padha kegandengan ing sayembara iki. Mental, energi, strategi, lan konsistensi minangka barang sing pancen kudu diduweni dening kabeh sing melu. Siap-siap kanggo nyekseni ketekunane para satriya Malang Jawa sing tekad kanggo terus bersaing, amrih bisa nggayuh posisi sing paling apik lan dadi juara dhewe lan sayembara. Pertanyaannya gitu kan? Kalau arahnya ke yang mistis, terus terang kemarin gue tuh udah nggak yang mikirin ke arah situ lah, udah capek apa segala macam ya. Kalau harus ketemu ya ketemulah gitu ya. Ya, Bentang Jawa itu event race, oke. Ya kan, race. Walaupun nggak ada hadiahnya dalam tanda kutip gitu ya. Tapi ya itu race balapan lah ya, gitu kan. Dengan jarak 1.500 km kurang lebih. Dari ujung Jawa, dari ujung barat Pulau Jawa sampai ujung timur Pulau Jawa, gitu kan. Pracimantoro, dari Wonosari ke Pracimantoro itu juga lewat satu hutan lah ya, gitu. Itu jam 2 pagi saya. Jam 2 pagi? Jam 2:30 lah, jam 2:30 tuh. Sendiri. Walaupun bukan pertama kali saya masuk hutan sendirian gitu guys, malam-malam gitu ya. Tapi ya vibe-nya memang selalu unik lah gitu kan. Di pikiran lo apa sih kalau Oke. Halo Trup, jumpa lagi bersama gue Firboy di YouTube channel Pedal Troopers, di mana kita membicarakan mengenai sepeda dan budayanya. Nah, kali ini nih aku sangat beruntung banget dapat kesempatan bincang-bincang dengan om kita yang satu ini. Di mana beliau ini nih salah satu finisher perlombaan Bentang Jawa namanya om ya? Bentang Jawa, betul. Bentang Jawa yang telah berlangsung dari tanggal 13 Agustus kemarin sampai tanggal 19 Agustus ya om ya? Tahun 2023 ini gitu. Nah, kita nih, aku terutama tuh sangat bangga juga nih punya teman seperti om ini gitu ya. Aku ngomong dulu namanya. Karena kebayang loh, nanti kita cerita panjang lebar. Tapi mungkin teman-teman yang klik video ini udah agak sedikit paham lah, tahu apa sih itu sebenarnya Bentang Jawa. Nah, kita nih mau ibaratnya tuh mau tahu lebih dalam lagi gitu dari persepsi aku lah gitu yang belum pernah merasakan ultra sama sekali gitu ya, atau yang bersepeda lebih dari 100 km nih om. Nah, mungkin video ini bisa menjadi informasi atau mungkin bisa menjadi edukasi juga buat teman-teman nih om gitu ya. Nggak usah lama-lama lagi, biar lebih akrab lagi, kita persembahkan aja. Ini adalah Om Roni. Thank you. Thank you Om Roni. Nah, Om Roni ini adalah balik lagi tuh bilang finisher dari perlombaan Bentang Jawa om ya. Gitu yang berlangsung kemarin tuh di 13 sampai 19 Agustus melalui 6 provinsi om ya jatuhnya ya, karena dari Pulau Jawa itu kan dari Banten ya, dari benar-benar dari pantai Carita ujung baratnya Pulau Jawa sampai ke ujung timurnya Pulau Jawa gitu di kota Banyuwangi. Nah itu kalau aku correct nih paham nih om, jaraknya tuh 1.500 km sama, kurang lebih ya, sama elevation gain-nya itu kalau aku baca di website itu sampai 16.000 ya. 16.000 elevation gain tuh, terus kebayang nggak seperti apa? Tapi seru sih, maksud aku gini om, sorry nih om, sebelum kita mulai bincang-bincang, aku amazed banget gitu ya, apalagi dengan kawan aku sendiri yang udah bisa finish. Kita mau terima kasih banyak Om Roni bisa menyediakan waktunya dan kesempatannya kita bincang-bincang gitu ya. Dan ini juga nih terus terang nih kita lah karena lagi di kantornya Om Roni nih. Makanya thank you banget nih buat Om Roni dan teman-teman yang menyediakan tempatnya untuk kita berpodcast gitu ya. Oke Om,
mungkin biar lebih enak langsung aja kali Om kita perkenalkan diri dulu biar akrab, biar ikrip kalau orang sini bilang Om ya. Biar ikrip dengan trooper gitu, silakan Om mungkin sedikit nama dan background profilnya dulu lah. Oke, halo troopers, saya Roni Al-Faizal. Saya sebenarnya pesepeda weekend. Pesepeda weekend. Yeah. Karena ya Senin sampai Jumat ya kerja ya. Di bidang apa sih kerjanya kalau boleh tahu? Perusahaannya bergerak di bidang IT. IT, oke. Nah ini sekarang berarti ini pekerja nih guys nih, backgroundnya nih. Betul. Ya setiap hari berusaha menyempatkan diri untuk olahraga, salah satunya sepeda, kalau nggak lari ya sepedahan lah gitu ya. Sepedahan itu ya rata-rata 15 sampai 20 kilo lah kita usahakan slip-slipin tiap pagi lah, atau lari ya, saya biasa lari paling 5 kilo gitu. Oke. Nah, berusaha untuk melakukan itulah setiap hari, tapi biasanya di weekend saya long ride gitu paling nggak 100-150 kilo gitu. Hari Sabtunya biasanya. Sabtu kalau nggak minggunya gitu kan. Saya lihat jadwal sama keluarganya di mana gitu. Itu sih. Makanya Om Roni ini memang apa namanya ya, berhasil finish guys, sudah under COT Om ya. Under COT. Alhamdulillah ya. Nah, aku juga nih sebelumnya Om Roni, mungkin kita atau aku sendiri nih mau berterima kasih kepada Om Gugus nih Om. Oh ya. Gitu. Om Gugus, terima kasih banyak waktunya. Waktu itu juga ketemu bincang-bincang sama saya dan memperkenalkan juga sama Om Roni nih. Om Gugus dari Borak ya. Borak ya. Om Gugus selalu bilang salam Tahes. Itu khas banget ya. Khas banget. Thank you. Mudah-mudahan sehat terus Om Gugus. Amin ya. Gitu. Nah Om, apa namanya, kita mau nanya-nanya dulu. Oh mungkin karena ini lagi mulai azan, nanti kita lanjutin aja bisa dulu kali Om ya. Boleh. Thank you. Ya Trup, sorry ya tadi kepotong karena ada azan Isya tadi Om ya. Isya. Karena emang nih kita syutingnya lagi malam-malam dan kesediaan waktunya Om Ron juga kan, pulang kantor dulu lah gitu. Oke Om, kita mau lanjut nih Om mengenai topik kita nih Om nih, Bintang Jawa. Tapi sebelum ke Bintang Jawa mungkin kita mau tahu dulu nih profilnya Om Roni, sejak kapan sih mulai bersepeda gitu ya. Terus what is your first bike lah kalau bisa dibilang. Mungkin kalau first bike dari kecil lah ya. Tapi kan yang serius-seriusnya tuh lo pakai sepeda fiksi kah atau pakai sepeda folding atau apa, gimana, silakan Om. Ya singkat ceritanya sih mulai serius sepedahan ya pasti pas pandemi lah ya. Pas pandemi ya. Walaupun sebelum pandemi sebenarnya sudah mulai, tapi belum seintens pada saat pandemi itu benar-benar ya nggak salah ya kemarin gue nyari-nyari sepeda gitu. Gitu ya. Udah sebenarnya itu berawal dengan sepeda lipat, lalu karena melihat waktu itu kan lagi ngehits mulai ramai gravel. Nyari sepeda gravel waktu pada saat itu lagi sulit-sulitnya, part juga lagi luar biasa mahal dan susah gitu kan, langka. Dapat satu sepeda hybrid, kita coba pelan-pelan bangun diri gravel. Terus akhirnya ya beranak pinak kurang lebih gitu. Sampai sekarang. Jadi beberapa sepeda lah ya. Terus kemarin yang lo pakai jenis apa tuh? Kemarin road bike. Waktu BG ya, waktu Bintang Jawa. Road bike. Oh jadi mulainya malah semenjak pandemi kemarin. Mulai intens banget ya pas pandemi. Event-event apa Om sebelum BG ini yang pernah lo ikutin Om? Di tahun ini tuh ada beberapa event yang lumayan inilah ya. Dan buat pribadi juga ini lumayan achievement lah ya. Ada EJJ itu East Java Journey. Itu di Jawa Timur 1.200 km, muterin ya kurang lebihnya hampir menggambar Jawa Timur lah ya kira-kira. Terus ada Kelana juga by Bintang Jawa. By Bintang Jawa. Kelana itu jaraknya 280 kiloan kurang lebih. Itu dari utara ke selatan, dari kota Pekalongan sampai Kebumen dan balik lagi. Tapi melalui melalui jalur yang sedikit berbeda pulang perginya. Itu 280 kilo tapi dengan elevation gain 6.000. Itu bayangin aja 6.000 meter.
Itu event 2 hari sebenarnya. Oke. Kalau yang multi days ya IJJ, terus ada apa namanya? Ya terakhir Bentang Jawa. Sama ada Audax lah. 2 minggu sebelum Bentang Jawa saya ikutan Audax di Bekasi All Terrain. Oke. Ya, gravel banget lah jalurnya. Oke. 200 kilo. 200 kiloan. Itu sih. Itu tahun ini dan tahun lalu berarti? Tahun ini aja. Tahun ini aja tuh. Kalau tahun lalu pernah ikutan apa? Event-event yang kira-kira ini apa ya? Saya udah tahun lalu kayaknya nggak ada ikutan. Tahun sebelumnya saya ada ikutan 2021. Itu All Terrain juga di Bandung. Oh, tahun lalu sorry ada Bekasi 300 saya ikut kalau nggak salah. Bekasi 300. Bekasi 300 tahun. Awal tahun ya kalau nggak lupa saya. Oke. Udah saya nggak banyak ikutan ya 200, 300 sama 200 ya. Mungkin tahun ini pengen nyoba mulai 400, 600 biar bisa kalau PVP ya. Pengennya mudah-mudahan kalau rezeki mudah-mudahan bisa kita kumpulin ininya brevetnya. Betul. Nah, sedikit informasi juga nih terus nih bahwa Omroni kan menggunakan cap lawan nomor 84 nih ya. 84 yes. Nanti mungkin teman-teman kalau mau ini lihat di Instagramnya Om Roni, nanti aku akan taruh linknya di bawah dan juga penggunaan hashtag apa Om kalau Om Roni pribadi Om? BJ3 Cap 84 kalau terkait Bentang Jawa ya. Iya, BJ3 Cap 84 gitu ya. Atau BJ3 Cap 084. 084, oke. Nanti aku tulis juga di bawah biar lebih pastinya gitu. Nah Om, mengenai apa namanya sebelum kita ke Bentang Jawa nih, profil Om Roni dulu nih. What makes you want to do this long distance cycling sih Om? Ini pertanyaan sulit nih sebenarnya. Tapi itu yang jadi sorry Om, maksud aku gini loh, aku bersepeda juga gitu ya, dan aku ya terus terang aku sudah ketemu dengan beberapa teman-teman yang ya kita ngobrol-ngobrol kayak gini lah, berpodcast gitu ya. Nah salah satu yang aku pengen tanyakan ke ultra cycling sebenarnya itu Om, apa sih yang membuat karena kan memang nggak cuma kesiapan fisik doang Om, mental juga gitu ya, semua juga tuh. Nah kalau gua mau tahu alasan lo pribadi apa ya? Ya kalau dibilang achievement ya bukan juga sih ya. Apa ya? Jadi memang pada basically suka berpetualang lah ya. Oke. Personally suka dengan petualangan, perjalanan gitu ya. Kayak zaman dulu ya pakai mobil touring apa segala macam. Intinya hal-hal yang kalau kita sengajain sendiri belum tentu kita mau lakukan gitu kan. Tapi memang senang begitulah dari dulu ya kan, jalan sendiri ke satu tempat gitu ya. Terus pas mulai suka bersepeda, mulai tahu ternyata ada ya event sepeda yang kayak begini kayak begini. Dulu pun gitu, sepeda bisa ya jarak segini gitu. Bisa jarak segitu, jarak segini gitu. Pas ngeliat orang-orang, dan ultra cycling bukan hal baru di dunia sepeda pastinya kan udah lama, apalagi ya di luar itu kan banyak lah ya gitu. Mulai belajar, pengen nyoba once nyoba bisa gitu kan. Ya akhirnya bukan edik sih ya. Edik apa ya? Mungkin ya, nggak tahu gitu. Tapi intinya penasaran kali bahasanya. Ya intinya bisa ya gitu. Dan memang ikutan ini juga udah bukan yang saya mau ngejar podium, karena bukan atlet lah ya. Gitu. Kita tahu beda langit sama yang gitu. Tapi intinya begitu. Saya aja jauh banget Jadi gimana? Aturannya gini ya. Batasannya gini. Ya udah kita coba aja yang kayak gitu. Nyampe nggak gitu. Ya so far sih ya tahun ini semua event yang saya ikuti di tahun ini so far alhamdulillah semua under COT lah ya. Kalau memang kita bicaranya batasan waktu semua under COT. Nah sorry aku potong. Nah COT nih buat teman-teman yang mungkin baru familiar dengan istilah COT itu adalah cut off time ya. Yes. Jadi cut off time itu adalah waktu yang disediakan oleh panitia ininya untuk diselesaikan gitu. Misalkan contoh 24 jam COT-nya, berarti kalau bisa di bawah 24 jam gitu ya. Nah ngomong-ngomong tentang Jawa ini, COT-nya tuh kalau aku baca tadi di website itu 156 jam atau 6,5 hari ya kurang lebih. 6,5 hari ya kurang lebih gitu ya. Nah nanti kita ngomongin tentang Jawa nih, tapi sebelumnya kita parek-parek dulu nih sedikit mengenai Om Roni nih. Jadi karena memang jiwa berpetualangan itu kali Om. Iya, ada sedikit dalam diri saya yang menyukai itu gitu ya. Jadi cuman ya. Oke, nah semenjak itu kenal dengan sepeda, penasaran ternyata sepeda bisa juga ya menempuh jarak. Bahkan sebenarnya ketika kalau kita traveling menggunakan kendaraan bermotor, mobil, motor atau touring gitu ya sama teman-teman, kan speed kita pasti rata-rata nggak mungkin speed 20, 30 ya. Dengan bersepeda itu ternyata
detailnya lebih dapat kita gitu kan. Bisa lebih menikmati. Betul. Oh ini tuh ada ini. Oh kita bisa lihatnya agak panjang gitu kan, lebih lama gitu kan. Kalau pakai mobil kan atau motor lewat gitu kan. Iya betul juga Om, kayak kita lewatin misalkan paddy field gitu ya. Yes. Atau sesuatu yang sungai lah apa gitu. Kadang-kadang tuh di dalam kereta jadi di dalam mobil itu atau motor itu nggak kedengeran tuh kan suara-suara airnya gitu. Oh menarik juga ya, mungkin aja kali ya. Kalau siap mau juga sih gue. Coba. Gitu. Aku penasaran sih Om, pengen juga sih. Palingnya nyoba yang kecil dulu, apa dulu lah gitu. Nah Om, terus dari situ Om tadi ngobrol-ngobrol kan mulai dari 2019 tuh. Kurang lebih. Mulai intens banget ya 2019 gitu ya, dan mulai dari gravel tadi Om ya, kalau tadi hybrid. Ya awalnya sepeda lipat ke kantor ya kan, bike to work gitu kan. Itu pada masa itu apalagi pas PPKM tuh benar-benar ya hampir tiap hari saya pakai sepeda ke kantor. Karena kebetulan kantor salah satu yang boleh buka, gitu ya. Bidang yang boleh buka pada saat PPKM. Akhirnya ya tetap pakai sepeda, tetap kantor menggunakan sepeda ya. Habis itu dapat gravel, mulai kenal teman-teman yang sama suka gravelan juga, mulai bareng-bareng ikut lah gitu. Ya, terus ya gitu lah, temen makin banyak ternyata alhamdulillah dengan sepeda. Kenal banyak orang, kenal banyak komunitas lah ya gitu ya, intinya ya akhirnya gitu sampai sekarang terus sampai sekarang ya gitu. Nah Om, kalau gitu kita langsung ngomongin tentang Jawa aja deh Om kali ya. Boleh. Nah boleh diceritakan nggak sih Om menurut sepengetahuan Om Roni gitu, apa sih tentang Jawa Om? Kalau menurut lu pribadi Om, karena kalau mungkin teman-teman mau tahu tentang Jawa bisa ngeliat di website langsung kan Om ya, gitu bisa langsung baca informasinya apa sih tentang Jawa. Tapi kalau menurut Om pribadi itu apa sih? Ya, Bentang Jawa itu event race, oke. Ya, race. Walaupun nggak ada hadiahnya dalam tanda kutip gitu ya, tapi ya itu race balapan lah ya, gitu kan, dengan jarak 1.500 km kurang lebih dari ujung Jawa, dari ujung barat Pulau Jawa sampai ujung timur Pulau Jawa, gitu kan. Ya itu Bentang Jawa sebenarnya gitu kan. Dan ini udah tahun ketiga Om ya? Tahun ketiga. Saya ngikutin dari tahun pertama. Teman-teman banyak yang, ada beberapa temen yang saya kenal ikut gitu kan. Ada yang daftar tapi nggak start, nggak jadi. Ada yang karena baru pertama kali pada saat itu. Tapi sudah di kalangan teman-teman pesepeda cukup terdengar gitu ya. Nah, saya mulai ngikutin, kayak gini, gila. Wah, dulu nggak bayang bisa ikutan lah ya. Wah, gila, ini top banget nih si A, si B. Saya tahu lah jagoan-jagoan tuh, yang jagoan kalau touring jauh gitu. Tapi pas tahun kedua mulai ada temen yang lebih deket ikutan gitu kan ya. Terus kita support juga gitu ya. Ngikutin banget kalau itu, mulai bener tiap hari ngeliat race map gitu kan. Dari situ mulai, bisa kali ya tahun depan gitu ya. Pengen gitu ya, tapi ya kita lihat lah gitu kan. Betul. Ya alhamdulillah rezeki ikut lah tahun ini ya. Betul. Finish pula nih terus nih gitu. Nah Om, aku baca juga di websitenya Bentang Jawa Om, ada proses seleksi ya kan. Ada requirement-nya nih ternyata nih, terus nggak bisa sembarangan juga kita daftar dan bisa langsung ngikutin acaranya ini gitu ya. Betul. Nah ternyata harus berapa Om? 200 atau 300? Salah satu pertanyaan yang ada di formulir itu, saya ingat pernahkah Anda bersepeda 300 km dalam satu hari? Gitu. Ya pernah gitu ya. Terus ditanya tentang pernah ikut Audax, ada beberapa lah pertanyaan yang terkait portofolio bersepeda kita, walaupun mereka juga ngecek, saya tahu ngecek juga ke Strava, Instagram, dan lain-lain gitu. Ya makanya waktu daftar pun daftar aja dulu gitu kan, belum tentu lolos juga gitu kan, daftar aja dulu gitu kan. Karena juga waktu itu kalau nggak lolos PR tersendiri saya bilang gitu kan, karena kemarin EJJ udah 1 minggu gitu kan ya. Terus ada banyak event lah, walaupun kebanyakan yang weekend ya. Ya udah daftar aja dulu. Ternyata lolos, mana lolos baru mikir, izinnya gimana ya? Izin rumah juga gimana ya? Penting banget tuh. Izin visa gitu. Visa dari keluarga nih gitu. Nah, itu penting banget juga. Ya. Mau nggak mau yang
apa ya, yang menjadi support benar-benar kita itu kan dari keluarga juga tuh ya. Betul. Itu keluarga harus memberikan restu dalam tanda kutip gitu. Tanda kutip memang harus memberikan restu lah gitu. Nah Om, terus proses dari pendaftaran kan mungkin kalau buat teman-teman yang mau ikutan tuh bisa nanti ngikutin di Instagramnya Bintang Jawa. Ya, betul. Gitu ya, ngeliat dari situ nanti mungkin tahun depan kira-kira mulai di bulan apa, terus juga apa tiap Agustus nggak sih? Kayaknya hampir setiap tahun di bulan ini yang Agustus Agustus kayaknya. Tahun lalu kayaknya kurang lebih Agustus juga ya. Oke. Saya lupa pastinya, tapi kurang lebihnya di pertengahan tahun. Oke, nanti mungkin dicek aja nih teman-teman ya gitu ya untuk tahun depan kalau mau ikutan. Itu juga persiapannya seperti apa dan segala macam itu bisa dilihat di situ dan di websitenya Bintang Jawa nih. Ada juga di situ informasinya. Semua FAQ segala macam ada di situ. Ada semua di situ ya. Nah terus Om, tadi kita udah ngomongin persiapannya Om. Yang dibutuhkan untuk diperlukan untuk mengikuti si Bintang Jawa ini. Nah kalau persiapannya Om Roni sendiri seperti apa sih Om? Maksud gue gini, kan lo tadi bilang lo ngikutin si Audax itu sebagai persiapan juga lah salah satu untuk ke BJ ini ke BJ 2023 ini. Tapi kalau dari persiapan sepedanya dulu deh Om, mungkin deh yang kita bisa sharing ke teman-teman gitu ya. Kalau peralatan apa aja yang esensial pasti dibawa lah ya, segala macam ya. Terus kalau misalkan kayak makanan nih, pertanyaan-pertanyaan ini mungkin teman-teman juga yang sama seperti aku juga yang belum ngerti apa-apa nih Om mengenai ultra nih Om. Itu kayak mungkin kan kalau di Indonesia banyak warung kali ya, banyak ini jadi mungkin agak sedikit aman kali ya, kita bawa kartu itu bisa belanja gitu ya. Tapi kalau dari start Om, lo pasti punya racing plan race plan ya? Ada riding plan ya, itu namanya riding plan ya. Dan itu lo bagi dalam per hari berapa kilometer gitu kan? Ya, kurang lebihnya gitu. Caranya ngitungnya gimana Om? Apa lo cuma targetin gue 300 atau gue 250 atau lo ngelihat di sini kayaknya gue istirahatnya dulu nih, besok lebih berat nih. Gimana? Ya di waktu bikin riding plan salah satu ada beberapa faktor yang kita lihat ya. Kita pertama hitung mundur secara jarak dan kita bandingkan dengan cut off time-nya berapa lama ya kan. Berarti satu hari kita harus berapa, kita mau finish kapan nih gitu kan. Kalau mau finish segini berarti satu hari harus segini gitu kan. Atau yang nggak ada dalam riding plan saya pribadi untuk non-stop riding nggak ada kan. Beda langit lagi sama yang tapi itu salah satunya. Lalu yang hal lainnya adalah ya kita mau cut off misalnya 300. Misalnya kemarin saya bikin target antara 250 sampai 300 km per hari. Target waktu ya? Target ya kan. Coba kita push sampai 300 km. Nah, cuman kita lihat kalau kita start dari sini 300 atau 250, in between itu ada apa? Di situ kita mau stopnya di mana ya kan? Ya kalau kita 300 tuh mentok ya hutan ternyata gitu kan ya. Kan mau nggak mau sebelumnya atau sesudahnya gitu kan, karena ya bukan yang nggak bisa aja tidur di hutan gitu kan, cuma kalau bisa yang agak ramai kenapa enggak gitu kan. Ya itu waktu itu saya bikin target begitu, walaupun agak berantakan karena di hari pertama itu sudah terasa cedera lah, kurang lebih ada cedera di kaki yang lumayan mengganggu, jadi gue nggak nyaman, padahal baru mulai terasa di kilometer 60 atau 70 baru mulai banget. Gila juga tuh. Apa sih kalau boleh tahu? Maaf Om. Kemarin akhirnya saya ke tempat ke klinik fisio, ya ITB istilahnya ya. Apa ya? Saya lupa panjangannya. Pokoknya itulah ITB lah istilahnya. Bahasa ininya biasanya. Ya pokoknya ada urat dan atau otot di daerah lutut sebelah kiri sini. Di sebelah sampingnya lutut ya. Itu yang entah kurang stretching atau memang kelelahan atau apa ya gitu ya. Tapi yang kanan saya sih alhamdulillah enggak, tapi yang kiri kena. Itu udah terasa. Sampai akhirnya saya paksakan sampai malam pertama. Saya istirahat, tidur, berharap besok pagi sembuh. Ternyata enggak. Terus. Tapi sekarang udah oke non. Sekarang mending, kemarin saya habis fisio lumayan, ya kan, disuruh istirahat 1 minggu, jangan nggak boleh lari, nggak boleh jogging, nggak boleh sepedahan 1 minggu ya. Syukurlah 1 minggu, emang saya juga pengen istirahat dulu 1 minggu, capek ngeliat sepeda. Mudah-mudahan cepat. Amin. Recovery cepat sembuh lagi. Mudah-mudahan sih nggak. Katanya sih untungnya belum sampai ke lutut, dia bilang gitu, jadi masih oke gitu. Ya gitu sih. Ya, alhamdulillah. Sekarang rasanya nggak kayak
kemarin hari Selasa, hari Senin saya masih bisa ngerasain sakitnya. Sekarang enggak sih. Udah enggak ya, yang mudah-mudahan sembuh total Om. Mudah-mudahan gitu. Nah tadi kan Om cerita juga tuh kalau misalkan kita ngatur waktu tiba-tiba harus berhenti, misalnya sebelum kita usahakan tempat yang proper lah gitu lah ya, nggak tidur di pinggir jalan yang kita tiba-tiba nggak expect juga kan gitu ya. Memang begitu juga kali ya teman-teman di Bentang Jawa ya, dia udah mayoritas pasti begitu, nyari berhenti di mana, masuk hotel misalnya gitu kan ya. Ada memang yang punya strategi ya udah dia nggak mau masuk hotel karena lumayan kan sebenarnya bisa mengurangi biaya perjalanan ya, kita bisa tidur di mana. Pasti umumnya nyari tempat sini tidur istirahat besok jalan lagi. Betul. Ya karena istirahat penting banget juga Om ya. Di race seperti ini ya, endurance race gitu ya. Saya salah satu yang sebenarnya bikinnya rapi, pengennya masuk hotel besok sekian 100 kilo masuk hotel lagi, pengennya gitu. Tapi kemarin nggak semuanya gitu karena begitu terasa sakit kaki itu nggak bisa nge-push, tidak bisa jarak yang kita tempuh nggak bisa sesuai target gitu ya. Akhirnya ya otomatis tidurnya jadi lebih sedikit. Gitu. Dan nggak di semua tempat saya dapat bisa nginep di hotel. Gitu. Karena ada satu momen dua malam atau satu malam saya lupa. Satu malam lah itu yang pasti saya nonstop karena ngejar. Karena saya pelan nggak bisa terlalu nge-push gitu. Ya mau nggak mau, ini kalau saya istirahat makin ketinggalan, saya bilang gitu kan. Saya ngeri, ya bukan masalah ketinggalan sama teman-teman kalah gitu ya, bukan. Tapi cut off time-nya takut nggak ngejar gitu kan. Di CP 1, 2, 3. Iya, akhirnya ya saya push untuk ngejar supaya ya mau nggak mau jadi tidurnya kurang. Tidur di apa sih namanya tuh? Saya waktu itu di Cilacap saya tidur di tukang pecel ayam. Jadi lesehan kan dia kan. Habis makan, dia juga nawarin, banyak nanya, ngobrol lah gitu kan. Akhirnya saya tidur aja nih, udah boleh deh saya tidur sebentar sambil ngecas saya bilang gitu kan. Sejam setengah saya dapat, 1:30 saya jalan lagi, terus udah sampai Kebumen. Itu kalau tidur cuma 1,5 jam dan sampai Kebumen itu berapa kilo tuh? Bisa lo masih nggak lupa ya. Gue nggak kebayang sih maksudnya gini juga sih terus, maksudnya ya hebat banget nih selain fisik sama mentally kan udah punya kasarnya udah punya perjanjian dalam hati nih ya. Target gue pokoknya sekian nih gitu ya. Nah itu nggak habis pikir gue. Itu berapa kilo Tom? Kalau tadi lu bilang Tom dari si berarti kan non-stop gitu. Itu kan dari Pangandaran, saya lupa ya Pangandaran kayak itu berapa kilo ya? Dari Pangandaran sampai Kebumen saya tidur 1,5 jam lah kurang lebih itu berarti kan. Dan dari sebelumnya dari Pangandaran itu saya nggak tidur terakhir sebelum Pangandaran itu Pelabuhan Ratu. Dari Pelabuhan Ratu terus Pangandaran terus Cilacap sampai Kebumen saya tidur 1,5 jam itu yang di Cilacap saya istirahat. Habis makan. Itu aja sih. Itu aja. Lupa berapa kilo ya? Mungkin 100 sih, harusnya lebih 200. Tapi lupa saya. Tapi juga gila juga nih, maksudnya strategi juga benar-benar kepake juga Om ya gitu. Gak cuma sembarangan aku mau goesin aja dulu deh, targetin sehari sekian gitu. Tapi ternyata kalau kejadian sesuatu di jalan yang kita nggak tau juga kan itu menjadi faktor utama juga Om ya, kayak gitu-gitu ya. Nah ini juga mungkin informasi juga buat teman-teman nih. Jadi Bentang Jawa itu kan ujung barat, ujung timur, melewatin 6 provinsi Om ya. Kurang lebih ya, kan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur ya. 5 ya. 5 provinsi itu melewatin ujung ke ujung Pulau Jawa gitu. Nah kalau dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga Om, mungkin lo bisa ceritain nggak Om? Mungkin buat teman-teman yang nanti mau ikutan nih tahun depan nih Om nih. Kira-kira apa yang menarik, apa yang kalau misalkan lo bisa ngulang nih Om, apa yang lo prepare gitu. Kalau lo nggak keberatan sih Om, kita bisa share ke teman-teman gitu. Kalau boleh, kalau misalnya nanti ada kesempatan, ada rezeki ngulang ikutan lagi tahun depan gitu ya. Setup sepeda mungkin akan sedikit harus gua rubah, ya kan. Terus ya persiapan fisik sih pastilah harus lah itu. Kalau nggak latihan sih nggak bisa lah. Mau nggak mau harus latihan. Latihan fisik, ada namanya kalau orang istilahnya kalau atlet bilangnya power nap gitu ya. Ya tidurnya sebentar tapi kualitasnya bagus gitu ya. Kayak gitu. Terus mungkin manajemen perbekalan juga penting sih.
kemarin pengalaman dulu kan pernah ikut EJJ dan merasa kayaknya bawaannya banyakan nih. Oke. Kemarin coba ngurangin nggak berhasil. Nggak berhasil juga. Oh, ini tetap harus gua bawa kayaknya. Oh gitu ya, gitu ya. Tapi sebenarnya kalau yang nekat mah bawa, karena di Indonesia, apalagi Pulau Jawa gitu, warung banyak, Alfa di mana-mana. Walaupun ada tempat yang mungkin agak jauh jaraknya gitu ya. Tapi harusnya aman gitu, nggak terlalu semua dibawa. Kita perlu beli di jalan gitu sebenarnya bisa gitu kan. Cuman kan kita nggak pernah tahu kapan kita perlu barang itu. Betul. Dan banyak barang yang sebenarnya kita harus punya dan harus bawa, dan doa kita jangan sampai barang itu kepakai sebenarnya. Oh gitu ya? Iya, kayak tools. Oh iya, oke. Bahan cadangan kayak gitu. Terus kalau misalnya kalau makanan ya cemilan-cemilan mungkin perlu kali ya bawa ya. Oke. Cuman ya kalau makan di Pulau Jawa nggak terlalu sulit lah harusnya. Ya, bisa cari ya. Masih bisa ke manage harusnya. Ngatur ini banyak warung. Iya. Terus dari start ke CP1 tuh 1 hari atau 2 hari? CP1 itu kan CP1 di 400 di kilometer 439 kalau nggak salah. Oke. Itu hari kedua jam 10 malam batasnya. Hari kedua jam 10 malam batasnya. Jadi kan kita start minggu jam 5.30 ya. 5.30. Iya. CP1 itu COT-nya besoknya jam 10 malam. Oke. Nah, saya nyampe jam 8.30. 8.30 malam. 8.30. Oke. Itu pengalamannya apa yang didapatkan sebelum ke CP1? Dari Banten berarti ya? Iya. Melalui Banten ke lewatin Jakarta juga, Mek? Nggak lewat Jakarta. Langsung selatan, Pandeglang. Langsung bawah. Pandeglang terus arah Sukabumi. Apa pengalaman yang dirasakan? Memang itu salah satu hari yang rush banget lah, karena kita masuk pendek sebenarnya secara cut off time. Dengan jarak 439 dan nggak rata. Ya kan, ada beberapa climb di situ. Dan itu rush banget, kelihatan semua orang buru-buru gitu ya. Beneran balapan lah di situ kelihatan. Karena pengen seaman mungkin di CP1 gitu kan. Ya pengalamannya itu ya itu ngelewatin Jawa Barat ya, belum full ya, Jawa Barat belum habis, tapi itu salah satu jalan yang lumayan challenging, satu anginnya kencang banget ya kan, dan di hari itu kebetulan kalau lihat dari aplikasi angin itu arahnya benar-benar datang dari depan sama dari samping aja, nggak ada yang dari belakang sama sekali, nggak ada support, nggak ada wind support. Itu juga salah satu yang bikin mungkin saya cedera di awal, karena saya ngelawan angin, agak emosi sama angin. Kayaknya harus bisa, masa angin kayak gini nggak bisa kelawan. Ternyata akhirnya kaki kena ketarik. Kenceng banget tuh. Lumayan. Kita lari, buat saya ya lari 20 itu sulitnya bukan main. Oh gitu. 22 itu udah susah banget sih segini aja gitu. Berat banget gitu. Kayak biasanya dengan tenaga kayak gini harus udah bisa sampai 30 kali ini gitu lari. Padahal jalan rata. Jalan rata. Itu sih ya, sampai CP1 tuh luar biasa sih. Gitu karena penentuan juga kan ya. CP1 nggak lolos berarti kan scratch lah istilahnya kita. Itu. Semua berlomba untuk bisa sampai ke CP1. Ada perbedaan scenery nggak sih Om dari start ke CP1, CP2, CP3 dan sampai finish itu ada perbedaan scenery nggak sih? Atau more or less sama? More or less sama sih. More or less sama tapi dengan vibe yang berbeda-beda jelas. Ya kan? Karena kan ini Jawa Barat ujung masuk ke Jawa Barat yang mulai ya Jawa Barat hampir banyak pantainya lah yang kita lewatin lah ya kan, karena pesisir. Dan ada hutan-hutan gitu ya. Tapi ya Jawa Barat itu luar biasa, jalanannya kan nggak ada yang ya rollingnya ini banget lah. Khas banget Jawa Barat, dan banyak orang yang bilang, dan yang dulu pernah ikutan BJ juga udah lewatin Jawa Barat harusnya aman. Udah bisa nembus Jawa Barat harusnya aman, karena kesananya dominan ya climb bener atau rata-rata gitu kan, nggak yang begini, nggak yang rolling gitu. Nah terus di CP2, CP3 gitu ada ini nggak? Ada sesuatu yang bisa kita share ke teman-teman, persiapan mungkin atau yang tadi gue bilang gitu, kalau lo bisa mengulang atau lo akan mengulang tahun depan nih, apa nih antara tiap checkpoint ini nih gitu. Selain perbekalan tadi ya, yang lo bilang perbekalan nih. Antar checkpoint itu ya sebenarnya kalau memang kita punya strategi yang pakai tidur gitu ya, yang pakai tidur ya
pilih tempat yang tepat untuk istirahatnya itu aja, kotanya gitu ya. Karena tricky sih memang, saya ngerasain kemarin pas ternyata mau masuk CP3, mau masuk CP setelah CP2 berarti Blitar, menuju dari CP1 ke CP2 itu kan jaraknya kan itu 439, CP2 itu di 1140-an lah, ya kan? Itu jaraknya lumayan panjang, harinya pun lumayan, kan dari tanggal 14 ke tanggal 17 berarti 3 hari. Nah itu manage kita tuh pinter-pinter, ya kan? Dan ternyata menuju CP3 itu dari mulai Trenggalek sampai ke itu, padahal tinggal 60-an kilo, kurang lebih 70 kilo lah, 60 sekian kilo. Wah itu luar biasa. Itu hampir semua yang peserta yang ngobrol gitu, ini adalah 60 kilo terpanjang dalam hidup saya gitu. Itu lurus gitu ya. Lurus. Boring dong ya maksudnya? Iya, lurus terus kita udah posisi capek, ya kan ya, udah lelah banget. Terus jadi bawaannya pengen buru-buru sampai karena itu Blitar di situ gitu kan. 60 kilo, tapi kok kayak nggak nyampe-nyampe. Betul. Itu luar biasa sih. Benar, saya juga ngerasain yang sama. Ini 60 sekian kilo terpanjang. Karena kok tiap jalan ngeliatin ke Cyclocom itu kan sisa tinggal berapa, kok nggak turun-turun kayak gitu. Makanan sih harusnya kalaupun kita nggak bawa perbekalan yang bagaimana gitu ya, warungnya banyak, ya kan bisa berhenti anytime. Tapi ya perlu dipahami bahwa berhenti means buang waktu. Gitu. Itu aja sih. Terus Om, kalau misalkan kita ngomongin tadi mengenai 60 km terpanjang gitu kan, berarti itu long road lah gitu ya, berarti gitu ya. Kalau yang lewatin pegunungan Om, ada pengalaman menarik nggak Om? Ya banyak lah ya, itu mungkin walaupun bukan pertama kali saya masuk hutan sendirian gitu guys, malam-malam gitu ya. Tapi ya vibe-nya memang selalu unik lah gitu kan. Di pikiran lo apa sih kalau pertanyaannya gitu? Kalau arahnya ke yang mistis, terus terang kemarin gue tuh udah nggak yang mikirin ke arah situ lah, walaupun udah capek apa segala macam ya. Kalau harus ketemu ya ketemulah gitu ya, gitu. Kalau ketemu ya ketemulah gitu ya. Walaupun ya deg-deg. Kalau pas kepikiran deg-deg, habis itu udah coba pikirin yang lain gitu kan. Karena itu nggak ada pilihan. Walaupun sebenarnya di riding plan itu gue menghindari. Kalau bisa pas masuk hutan tuh pas pagi, jadi suasana enak gitu. Kalau malam tuh bukan hanya kitanya uji nyali, tapi nggak bisa ngeliat apa-apa kan. Mau foto-foto juga nggak bisa. Ya, beberapa kepaksa malam tapi gitu kan, kayak naik di Panggang, Imogiri itu malam. Terus itu jam 8, tapi masih ya jam 8, jam 9, tapi ya gelap, nggak ada lampu gitu. Banyak yang menyarankan jangan sebenarnya, besok pagi aja gitu kan. Tapi ya berapa kilo Om hutannya Om yang mesti dilalui itu? Lupa ya, mungkin kalau Panggang Imo itu berapa kilo ya? Nggak ingat pasti sih, tapi lumayan panjang. Mungkin 10 sih lebih harusnya. Terus pas masuk Pracimantoro, dari Wonosari ke Pracimantoro itu juga lewat satu hutan lah ya gitu. Itu jam 2 pagi saya. Jam 2 pagi? Jam 2:30 lah, jam 2:30 tuh sendiri. Oh iya kan memang ini kan di BJ ini ada yang solo, ada yang pairing Om ya. Yes, ada yang dua gitu, berdua, ada yang sendiri juga. Om tuh jam 2:30 pagi sendirian, ada dua. Iya. Itu udah istirahat Om atau itu setelah tidur di Wonosari di pom bensin sekitar berarti sekitar 1 jam lah. 1 jaman. 1 jam di pom bensin, ada musola, tidur gue sambil ngecas tracker waktu itu sama handphone. Terus itu jalan, nggak jauh dari pom bensin, masih ada tuh jam 2-an tuh, saya ingat banget. Ada apa sih namanya, tukang mie godok masih buka. Isi perut dulu deh, sebelum masuk hutan saya bilang. Terus makan, terus setengah jam lah, 2:30 saya masuk jalan lagi. Ya udah masuk hutan, keluar di Pracimantoro. Soalnya Om, tadi kenapa pertanyaannya begitu? Karena aku dengar ya namanya Indonesia Om ya. Banyak yang mistis-mistisnya juga gitu. Ada teman-teman yang mungkin merasakan cerita ngerasa ini itu adalah ya. Tapi saya sebenarnya alhamdulillah.
Jangan sampai ya. Iya, walaupun udah pasrah ya, kalau harus ketemu ya ketemu, harus ngeliat ya ngeliat lah gitu ya. Tapi ya udahlah. Ya, alhamdulillah sih lancar-lancar. Jadi sebuah catatan juga sebagai pengalaman juga tuh kayak gitu kita. Nah, mungkin persiapan juga buat teman-teman yang mau ikutan event-event long range seperti ini ya, di prepare Om ya. Iya. Kalau lewatin jalan. Apalagi saya di Pracimantoro tuh kaki sakit sebenarnya. Oke. Jadi ada beberapa, ada tanjakannya nggak seberapa sebenarnya, rolling ya. Ada beberapa, cuman saya sakit kaki, nggak berani saya paksain, saya turun. Saya dorong. Krik 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 sepi. Sampai ujung tanjakan baru saya naikin lagi. Iya. Kalau ngikutin Bentang Jawa Om, kan Solo dan Pering gitu. Kalau tiba-tiba misalkan lo di suatu daerah panjang, terus lo contoh deh lo agak pelan gitu ya, terus ada temen yang nyusulin atau dia jadi pairing, itu boleh nggak sih? Nggak boleh. Once you pair, ya pair. Ya, kalau kita emang solo ya solo. Iya, dan itu kan kelihatan juga di trackernya soalnya. Iya kan. Ya. Makanya seru juga nih buat teman-teman yang mungkin nanti mau belum tahu seperti apa ultra cycling, itu biasanya mereka akan disediakan di provide dengan tracker Om ya. Iya. Gitu. Jadi kita bisa lihat tuh, seru juga tuh di rumah kita kadang-kadang lihat, oh temen gue udah sampai sini nih, bentar lagi nih finish nih gitu. Kita bisa ngasih spirit gitu, kasih semangat gitu. Ayo Om, sebentar lagi nyampe Om, semangat tetap gitu Om ya. Gitu. Dan ini unsupported yang ya kita artinya balik ke integrity kita juga ya. Oh ini unsupported, ya kan, walaupun tidak secara mata langsung panitia itu ngeliatin gitu, tapi beberapa indikator bisa mereka lihat dari tracker salah satunya kan. Ada beberapa teman yang memang kena warning lah, kok barengan terus sama ini sama ini gitu, ini lagi sekian dalam jarak sekian kok itu barengan terus. Ada yang di warning gitu. Ya tapi di luar itu semua ya balik ke integrity masing-masing, bahwa ini adalah unsupported dengan aturannya cukup jelas gitu kan ya. Ya sebisa mungkin ya kita follow the rule lah ya, walaupun tidak diawasi CCTV 100% sepanjang waktu gitu. Karena ini unsupported nih, mungkin juga buat teman-teman yang belum tahu apa sih unsupported, ada banyak pengetahuannya di websitenya Bentang Jawa. Nah, silakan aja lihat di situ apa sih sebenarnya unsupported race kayak gini nih. Nah, terus juga rules-rulesnya seperti apa gitu ya. Kayak tadi kan aku tanya ke Om Romi juga, ternyata nggak boleh pairing nih, tiba-tiba tengah jalan ini kita barengan aja yuk, nggak bisa juga gitu Om ya. Nggak bisa seperti itu juga tuh guys tuh gitu. Nah Om, yang kemarin aku dengar juga tuh teman-teman banyak cerita mengenai suhu Om sebenarnya Om. Waktu naik ke Gunung Bromo salah satunya tuh gitu ya. Pengalaman Om Roni sendiri gimana Om di sana Om? Dingin banget. Ya, itu pertama kali saya naik sepeda ke Bromo itu baru kemarin. Ya. Jadi sebenarnya mayoritas jalur bagian selatan Jawa pasti anginnya kalau malam dingin karena kan angin dari laut dan Australia lagi winter kan. Iya. Dan kalau siang panas banget gitu. Kalau siang panas banget. Jadi nggak usah di Bromo, di bawah pun ketika malam itu dingin. Berasa dingin anginnya. Nah di Bromo itu kemarin saya sempat 9-8 derajat ya, 9 derajat ya kurang lebih di Ranupane itu. Dan saya juga itu sedikit di bawah target karena pengennya sampai Ranupane itu maksimal maghrib karena saya pengen foto sebenarnya di atas. Tapi saya nyampe tuh Isya lah, lepas ajan Isya baru nyampe. Jadi dapat foto-fotonya masih di maghrib itu masih di Ngadas, desa Ngadas gitu. Nah itu dingin, udah mulai dingin, dari bawah pun udah mulai dingin. Terus saya dorong lepas sepatu karena udah mulai denggak banget. Lepas sepatu saya nyeker, saya pakai kaos kaki doang gitu kan. Kalau naik itu degree-nya berapa tuh? Ininya apa? Saya nggak lihat. Tapi rata-rata ada yang saya lihat ada yang saya ingat saya ada yang 20, 21. Lepas Ngadas ke Ranupane itu masih lumayan. Dari mulai Jemplang itu udah lumayan inilah. Itu jalur sama kayak yang dibuat sama itu masih yang Kong tuh. Beda ya? Beda. Oh, lain lagi. Bromo beda. Oke. Jalurnya beda. Lihat Bromo Kong aja gitu. Beda. Oh, gila sampai 9. Ini dari Tumpang, Jemplang, Ngadas, Ranupane. Terus gimana Om? Kepuasannya menaklukkan, ya bukan menaklukkan sih bahasanya terlalu kasar ya gitu ya. Mengunjungi lah Om ya kali ya, kita perlu ngomong juga kan kalau melewati tempat-tempat kita harus respect sama tempat itu.
Jadi maksudnya bisa berhasil melalui pegunungan gitu, mungkin lain kali rasanya Om ya, karena kan nanjak itu kan bukan effortnya lebih lah kalau menurut aku gitu dibanding kita hanya flat road saja gitu. Ada tips sih Om kalau buat teman-teman yang mungkin yang mau nanjak Om? Iya, sebenarnya untuk nanjak nih maksudnya. Untuk nanjak aja dulu. Untuk nanjak itu yang penting tuh sebenarnya kesabaran. Kesabaran, oke. Ya, nggak, ya power satu hal lah ya. Power itu satu hal. Tapi once kita sabar pasti nyampe ke atas. Pasti nyampe ke atas. Boleh tahu nggak lo kayak ini berapa sih Om? Drive train lagi apa ininya? Gradient. Bukan gradient, namanya dong? Sprocket sama ininya. Sama. Kemarin agak terlalu pede sih. Kemarin tuh depan chainring pakai 5. Aslinya kan saya pakai 5236. Kemarin setelah pikir-pikir saya turunin ke 5034. Belakang saya 1134. Jadi maksimumnya 1:1. Kurang banget, pas nanjak sih kurang banget. Dan apalagi dengan kondisi sakit itu berarti kan 1:1 harus ngisi banget kan, berarti kan. Kemarin nggak bisa. Waktu di event sebelumnya saya malah pakai 5236, belakang 1134. Ya survive ya, ada dorong juga di beberapa titik. Tapi kalau kemarin benar-benar nggak bisa maksain lah gitu, sakitnya lumayan terasa, nggak nyaman banget saya gue. Ya sebenarnya masih make sense 1:1 sebenarnya. Cuman kalau misalnya mau pakai yang lebih enteng gitu sangat nyaman nanjaknya. Jadi kesabaran tuh. Kesabaran nomor 1 kalau nanjak lah, kalau buat saya ya, dari saya ya. Nomor 1 tuh kesabaran. Yang pasti nyampe gitu tuh, entah kapan tapi pasti nyampe. Itu jadi sebagai titik itu juga tuh, titik penyemangat kita juga tuh kan, bahwa ya mau kita dorong atau mau apa yang penting akan nyampe juga ya pasti ujung-ujungnya akan nyampe gitu. Pasti nyampe. Harus sabar. Saya nanjak klub soalnya. Kalau saya justru kalau turunan saya takut. Iya, itu juga bahaya ya. Saya turunan tuh ciut nyali saya benar. Saya lebih pilih nanjak karena kenapa? Karena pasti saya pelan-pelan. Ya kan. Betul. Ya kalau turunan tuh kepancing untuk itunya sangat tinggi ya, bisa kepancing pengen santai nih dilepas aja gitu remnya, malah nggak bahaya sebenarnya. Makanya saya kalau turunan malah banyak ngerem sebenarnya. Itulah salah satu alasan saya nggak main downhill sampai sekarang. Itu salut buat teman-teman. Nyalinya gede. Walaupun pas udah ngejalanin pasti adrenalin kan. Tapi enggak lah, kalau bagaimana kalau turunan saya banyak ngerem juga. Apalagi yang udah mulai tajam. Ada beberapa turunan yang lumayan stiff banget di Pacitan. Ya dari Bromo juga tuh. Cuman ya Pacitan lah saya lihat ini banget gitu ya. Terjol banget. Teman saya ada yang jatuh 2 kali di situ. Salah satu peserta bentang Jawa juga. Ya gitulah. Nah terus Om, kalau dari semua perjalanan lo nih Om, yang maksud gue yang di event bentang Jawa ini nih, yang menurut lo this is my personal achievement di daerah mana? Naik Gunung Bromo tadi kah? Atau ada lagi? Apa yang 60 km tadi kah? Bagaimana? Menurut yang paling menurut gua yang which is itu adalah akhirnya gua memutuskan untuk lanjut karena sempat di hari kedua itu karena sakit kaki. Karena sakit itu ya. Berpikir kalau gua terusin takutnya makin parah kaki. Betul. Gua paksain ntar COT-nya juga nggak nyampe over. Betul. Gitu kan. Buat apa? Apa gua mundur sekarang aja gitu kan. Tapi setelah merenung sebentar, istirahat, terus coba jalanin pelan-pelan, akhirnya nyampe ke CP1 under cut off time. Which is itu adalah buat dia. Oke, gua lanjut. Oke, gua lanjut. Walaupun istirahat di CP1, deket CP1 saya istirahat, besok pagi bangun jalan sakit lagi gitu kan. Tapi ya sudahlah gitu kan. Ya itu sebenarnya achievement salah satu yang mendorong akhirnya bisa lanjut sampai selesai. Maksud aku achievement juga sebenarnya gini sih Om, bukan achievement gimana, karena it's a personal thing gitu. Kadang-kadang bisa jadi turning point juga kan, gitu kan. Nah ini titiknya udah deh, kalau memang gue bisa, gue akan terusin. Gitu kan, kadang-kadang gitu juga orang mikirnya gitu ya.
Oke Om. Terus dari CP3 ke terakhir Om, ada apa Om yang kira-kira bisa kita share ke teman-teman? Mungkin nanti yang dari mau ikutan. CP3 itu kan Ranupani ya, Ranupani terus sampai Banyuwangi. Itu relatif menyenangkan sebenarnya jalurnya. Pegunungan kah? Masuk kota sudah. Kan itu dari itu Lumajang, lalu masuk Jember. Ada masuk satu hutan Gumitir. Tapi nggak panjang. Ya kalau banyak orang juga bilang itu ya hutan yang lumayan ini ya gitu. Tapi waktu itu kita lewatnya siang. Saya lewatnya siang. Apa namanya, jalurnya cukup ramai sebenarnya dari CP3 ke apa namanya ke finish itu cukup ramai, dan sebenarnya cukup menyenangkan lah jalurnya. Dan setelah dari Gumitir itu puncak Gumitir sampai turun terus sampai ke Banyuwangi itu relatif turun kan terus gitu kan, harusnya lebih tapi memang ada juga tuh yang bilang peserta, saya ingat itu 40 keluar Gumitir sisanya tuh 40 kiloan lah sampai Banyuwangi kalau nggak salah ya. Itu 40 kilo yang sangat menguras tenaga gitu kan, karena entah kenapa memang kayaknya kita capek banget di situ. Ya secara jalurnya udah menyenangkan sih. Udah karena ramai lah masuk kota masuk itu. Dan di beberapa tempat ada yang nyambut tuh di Jember. Oh seru ya. Ada yang karena mereka ini ya salah satu mungkin dot watcher ya. Yang mereka ini ngikutin gitu kan. Ya seru lah. Pengalaman yang paling ini Om, apa yang paling berharga buat Om selama mengikuti BJ ini apa? Dari keseluruhan nih, gue nggak cuma nanya. Ya. Gitu apa? What will you expect deh Om? Kita kasih pertanyaan itu deh. Kalau troopers mau ikutan BJ, lo akan dapat ini nih. Walaupun sorry nih ya teman-teman ya, kan kalau ikutan BJ ini cuma dapat patch aja Om ya. Sama boleh dapat cap gitu. Kita nggak dapat hadiah macam-macam ya. Kita bayar 3 juta rupiah untuk pendaftaran, terus kita dapat cap, kita dapat patch kalau finish dan under COT gitu. So buat teman-teman yang nanti mau ikutan Om, kira-kira menurut lo ini nggak bisa dinilai dari harganya misalkan gitu atau apa menurut lo apa ya? Yang pasti saya salah satu yang sangat paham dan tidak keberatan sama sekali bahwa event ini nggak ada hadiahnya. Karena hadiahnya adalah pengalaman kita ngegoes 1.500 kilo itu buat saya nggak bernilai. Apa ya? Kalau buat saya itu 1.500 kilo tapi ceritanya itu ada 1 juta. Betul. 1,500 kilometers with millions story lah. Iya. Pengalaman seumur hidup juga yang nggak bisa dilupain tuh. Iya. Belum tentu kan kita bisa ngulang tahun depan ya. Kalau memang ada rezeki kita bisa ngulang. Ada kan temen yang BJ 1, 2, 3 ikutan gitu. Ada yang sampai ada 2 orang tuh kemarin sampai dapat penghargaan apa gitu ya 3 kali. Kok kata panitianya, ini orang kepala batu 3 kali masih ikutan. Keras kepala kan. Tapi memang setelah kita finish rasanya satisfying banget, luar biasa. Dan itu ya kita nggak perlu hadiah yang apa-apa itu udah luar biasa sih. Buat diri sendiri aja juga udah cukup. Betul. Itu cerita yang mungkin yang akan ada habisnya lah. Betul. Apalagi kalau mereka ikut berkali-kali gitu ya. Makanya aku salut banget nih sama Om Roni nih. Aku bangga banget juga punya teman sama Om Roni gitu. Mungkin buat teman-teman lain juga yang peserta-peserta bentang Jawa juga Omnya gitu. Salut banget nih Om tante-tante juga ya. Ada perempuannya juga Om ya yang ikut juga Om ya. Ada tahun ini 13 apa 14 gitu ya. Belasan lah. Belasan peserta ya. Belasan peserta. Wah salut kita semua pada strong semua tuh, hebat semua. Salut lah, saya juga wah ini perempuan kuat-kuat banget. Dan itu dalam waktu seminggu loh tuh 13 sampai 19 Om ya. Agustus gitu. Nah Om, kalau ngomong-ngomong tadi kita balik lagi ke awal nih Om. Visa Om. Mungkin bisa kasih ini kalau kasih apa gitu ke teman-teman ya. Karena penting banget sih Om. Ya maksud gua. Gue gak mau ikut urusan keluarga lo Om. Mau ikutan itu. Tapi paling tidak ada nggak sih yang bisa kita share ke teman-teman gitu ya, apakah itu cerita menarik kah atau begini caranya nih gitu. Apa ya? Ya kalau saya sih pribadi berusaha untuk balance aja sih gitu ya kan. Di rumah udah paham kalau weekend ya intinya
sekarang sepedaan saya bisa state bahwa ini adalah hobi saya gitu kan, yang sekarang lagi saya jalanin gitu kan. Di weekend ada satu hari yang saya ambil untuk sepedahan gitu kan, terus ya saya suka ikut event-event kayak begini gitu ya. Sebenarnya kan event-event ini sebenarnya event-event untuk ajang untuk silaturahmi. Kalau buat saya dapat teman baru, dapat keluarga lah, ini ada sama antusias terhadap olahraga ini gitu kan. So far sih paham gitu kan, walaupun drama-drama adalah gitu kan. Kalau kita keseringan ya juga ada, giliran sepedaan bisa, giliran ini gitu kan. Tapi itu memang salah satu yang penting juga sih Om ya. Yes, termasuk yang kemarin DJ kemarin. Declaration saya itu desain last minute sama istri saya. Padahal dia tahu saya udah pengen ikut, terus saya lolos itu udah tahu gitu. Terus bisa tanda tangan sampai last minute, akhirnya last minute. Tanda tangan sama dia. Terima kasih Tante. Tapi kan Om Roni juga bisa membuktikan ya. Alhamdulillah, nggak sia-sia. Si Dora juga orang yang hebat banget. Oke Om, kira-kira what next sih for Om Roni? Is there any dreams, atau lo mau ngapain setelah Bintang Jawa? Ya mungkin salah satu yang masih penasaran adalah bisa ikut event seperti ini yang di luar lah ya, di luar PBP, LEL, whatever lah gitu kan. Tapi yang league-nya saya lah gitu yang memang masih make sense bisa saya ikutin gitu. Pengen lah itu, masih pengen entah kapan. Oke, mudah-mudahan berarti lo. Amin. Kalau rezeki jalan pengen. Benar-benar terkabul semua impiannya. Amin. Juga semua sehat-sehat terus juga. Amin. Sebenarnya juga cepat sembuh di speed recovery gitu. Amin. Terus anything else Om? Ada lagi nggak Om kira-kira yang mau disampaikan Om? Mungkin tips dulu deh buat teman-teman Om. Kira-kira apa Om? Tips apa ya? Kalau mau ikutin Bintang Jawa? Kalau mau ikutin Bintang Jawa? Iya, itu aja deh. Daftar aja dulu. Dulu. Kalau lolos, baru pikir lagi gimana nih gitu kan? Apa yang harus disiapin? Yang harus disiapin ya pasti sepeda, kitanya sendiri, izin-izin. Ya, tidak kita pungkiri materi kita harus siapin juga karena ya secara ini ya memang butuh biaya gitu kan. Betul. Kita harus disiapin, makanya ya mulai menyisihkan lah. Mulai menabung. Juga mungkin semua dari teman-teman kali Om ya. Banget. Ya saya juga terima kasih. Izin kalau memang boleh. Silakan Om. Kemarin banyak yang support ya dari teman komunitas. Ya saya tidak terikat dengan 1-2. Ini saya berusaha untuk berteman dengan semua orang. Artinya ya kemarin tapi saya disupport sama Borak ya kan. Sama Jalani Aja Sisi ya, di Surabaya itu Sisi di Surabaya. Terus ada Kopi RT, ada Fit Ride Galaxy, bengkel sepeda itu, ada juga Teknobike juga bengkel sepeda. Lalu Boys Toys juga Om ya? Boys Toys Boys Toys dia support saya di jersey dan windbreakernya surprisingly sangat nyaman dan ternyata pas di Bromo kepake banget. Saya pikir tuh tipis tapi ternyata ini oke, bagus ya. Oke lah. Terus ada hutan hujan juga, sama lighting dan beberapa tools saya disupport sama Legend Indonesia. Itu luar biasa pompanya, walaupun saya nggak pakai ya. Dan itu doa saya pompa semua tools ini jangan sampai dipakai, tapi saya harus punya dan harus saya bawa gitu kan. Saya udah lightingnya luar biasa. Saya pakai lighting dari Legend yang 1000 lumens dan 500. Dua-duanya terpakai dengan fungsi masing-masing gitu ya. Artinya 1000 saya perlu untuk terangnya banget, 500 saya perlu untuk fokusnya gitu kan. Itu luar biasa. Lagi ya yang support ya itulah teman-teman. Teman-teman apalagi keluarga juga. Keluarga khususnya yang paling spesial keluarga itu sekali. Orang tua. Ibu saya kata istri saya sempat nanyain gimana running di hari keberapa gitu kan. Gitu. Ya. Luar biasa lah support dari teman-teman dan pihak-pihak yang memang pas kemarin ya akhirnya saya juga bisa
selesaikan, karena target utama adalah saya bisa finish sehat dengan perasaan bahagia. Betul. Target utama saya, gitu kan. COT is one thing, gitu kan. Ya, standar COT ya udah alhamdulillah banget lah, gitu kan. Dari awal memang nggak ada bayangan podium, bukan saya. Tapi COT aja dulu, gitu kan. Tapi di luar itu semua ya bisa finish sehat, selamat, bahagia. Nomor 1. Betul. Oke Om, terima kasih banyak Om waktunya. Sama-sama. Kita sudah ngobrol-ngobrol, teman-teman juga terima kasih banget udah ngikutin sampai saat ini gitu ya. Mungkin jadi kita ingetin juga mungkin buat teman-teman yang belum subscribe, belum bisa jangan lupa di subscribe. Thank you. Thank you. Karena itu sangat membantu kita sih, bernama aku bisa tahu nih, oh senangnya video seperti ini gitu ya. Terus juga teman-teman lebih enjoy nonton yang tipikal video seperti apa, gaya cara penyampaiannya kah, atau apanya gitu. Nah jadi kalau bisa yang belum subscribe, tolong subscribe. Kalau yang sudah subscribe, terima kasih banget. Terima kasih juga kalau bisa di like videonya gitu ya, bisa di share juga. Malah sekarang trennya gini juga Om, teman-teman dibilang itu aja man, tolong bilangin ke teman-teman di YouTube kalau mau di share aja ke grup keluarga. Ya bercanda sih. Kenapa? Karena biasa kan kalau di Indonesia gitu tuh. Share aja ke grup keluarga nih, punya teman gue nih gini-gini. Karena sih aku sih bercanda-bercanda aja juga sih guys gitu ya. Karena memang kita ngomongin hobi di sini gitu ya. Apalagi aku terima kasih banget nih sama Om Roni bisa jadiin waktu sama kesempatannya di sama-sama. Di tempat ini juga for having me. Terima kasih kantor Om Roni udah jadikan tempat gitu ya. Dan mungkin itu aja kali ya Om Roni ya. Terima kasih. Sama-sama. Thank you for having me. Sama-sama Om Roni. Thank you juga, dan buat troopers semua. Kita jumpa lagi di video berikutnya ya. Bye. Thank you. Thank you.